Halo, apa kabar semuanya? Sekarang kita kembali lagi ke mata kuliah Hukum Internasional. Dan yang kita bahas selanjutnya adalah pengakuan. Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, dalam subjek hukum internasional, negara merupakan subjek hukum internasional yang utama, asli dan terpenting. Jadi untuk diakuinya sebuah entitas bangsa sebagai negara, maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satunya adalah pengakuan unsur-unsur atau recognition. Pengakuan dalam hukum internasional mempunyai porsi yang penting karena pengakuan merupakan salah satu unsur ketika suatu bangsa, suatu entitas dapat atau tidak memenuhi unsur sebagai negara atau subjek hukum internasional yang menyandang hak dan kewajiban internasional. Hal ini secara eksplisit diatur dalam Konvensi Montevideo tahun 1933 dan untuk memenuhi entitas sebuah negara maka harus memenuhi kualifikasi. Kualifikasi yang A yaitu permanent population atau penduduk yang menetap. Penduduk ini adalah sekumpulan individu atau orang-orang dengan berbagai suku, bangsa, agama, dan budaya yang hidup dalam suatu masyarakat dan yang terikat dalam suatu negara melalui hubungan yuridis dan politis serta wujud status kewarganegaraan. Dan penduduk merupakan unsur utama dalam negara. Suatu wilayah tanpa ada penduduk tidak akan menjadi entitas negara. Namun, sekumpulan orang-orang ini harus memenuhi unsur menetap, mendiami wilayah secara tetap. Penduduk yang mendiami suatu wilayah tidak secara tetap atau berpindah-pindah atau nomaden tidak dapat dikategorikan sebagai penduduk atau unsur konstitutif pembentukan negara. Kemudian yang B, defined territory atau wilayah tertentu. Adanya suatu luas wilayah tertentu, tempat bermukimnya penduduk secara tetap, hukum internasional tidak menentukan syarat seberapa luas suatu wilayah untuk dapat memenuhi sebagai unsur konstitutif suatu negara. Demikian juga, wilayah suatu negara tidak selalu harus merupakan satu kesatuan dan dapat terdiri dari bagian-bagian yang berada di kawasan yang berbeda. Keadaan ini terjadi pada negara dengan kondisi alam yang dipisahkan dengan lautan. Yang C yaitu government atau pemerintahan. Negara membutuhkan sejumlah organ untuk mewakili dan menyalurkan kehendaknya. Bagi hukum internasional, suatu wilayah yang tidak memiliki pemerintahan merupakan bukan negara dalam arti yang sebenarnya. Pemerintahan adalah badan eksekutif dalam negara yang dibentuk melalui prosedur konstitusional untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai amanah rakyatnya. Pemerintahan adalah syarat utama dan terpenting untuk eksistensi suatu negara. Pemerintahan yang harus ada dalam suatu negara adalah pemerintahan yang stabil, tanpa perlawanan atau pemberontakan yang berarti dari rakyatnya. Memerintah berdasarkan hukum nasional negaranya dan pemerintah tersebut haruslah terorganisir dengan baik atau well-organized government. Kemudian yang D adalah capacity to enter into relations with other states. Kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Menurut hukum internasional dan hubungan internasional, kecakapan negara dalam melakukan hubungan internasional adalah suatu keharusan bagi suatu negara untuk memperoleh keanggotaan masyarakat internasional dan subjek hukum internasional. Jadi hal inilah yang membedakan negara berdaulat dengan negara-negara bagian atau negara protektorat yang hanya mampu mengurus masalah dalam negerinya, tetapi tidak dapat melakukan hubungan-hubungan internasional dan tidak diakui oleh negara-negara lain sebagai subjek hukum internasional yang sepenuhnya mandiri. Negara ini bukan pula harus identik dengan suatu ras, rumpun, atau bangsa tertentu. Meski identitas demikian mungkin juga ada. Hans Kelsen mengemukakan bahwa negara hanyalah pemikiran teknis yang menyatakan bahwa sekumpulan aturan-aturan hukum tertentu yang berdiam di wilayah teritorial tersebut.
Negara sebagai subjek hukum merupakan pengemban hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional, baik ditinjau secara faktual maupun secara historis. Dan hukum internasional itu sendiri adalah sebagian besar terdiri atas hubungan hukum antara negara dengan negara. Dalam Konvensi Montevideo, terlihat jelas bahwa pengakuan mempunyai kedudukan yang penting untuk melengkapi atribut kenegaraan sebuah bangsa, khususnya yang bersifat eksternal, yaitu kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara. Mustahil sebuah negara dapat melakukan hubungan dengan negara lainnya tanpa didahului dengan adanya pengakuan. Boer-Mauna berpendapat bahwa pengakuan adalah suatu pernyataan dari suatu negara yang mengakui negara lain sebagai subjek hukum internasional. Menurut J.B. Moore, makna pengakuan adalah sebagai suatu jaminan yang diberikan kepada suatu negara baru bahwa negara tersebut diterima sebagai anggota masyarakat internasional. Di lain pihak, tiap negara mempunyai kebebasan untuk memberikan atau tidak sebuah pengakuan terhadap lahirnya sebuah negara baru. Dengan berbagai kepentingan masing-masing, dan berdasarkan hal tersebut, pengakuan diartikan sebagai perbuatan bebas oleh suatu negara atau lebih dari suatu negara untuk mengakui eksistensi suatu wilayah tertentu yang dihuni suatu masyarakat yang secara politis terorganisir, tidak terikat oleh negara yang telah lebih dahulu ada, serta mampu menjalankan kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional. Hal lainnya yang penting dalam pengakuan adalah mengenai maksud dan tujuan dari suatu masyarakat internasional ketika memberi pengakuan terhadap lahirnya suatu pemerintahan atau negara baru. Hal ini berkaitan dengan hubungan hukum yang akan terjalin antara keduanya. Dari fakta-fakta yang terjadi, seperti pengakuan yang diberikan Mesir terhadap lahirnya Indonesia, kemudian Inggris dan Amerika yang mengakui negara pecahan Uni Soviet, yaitu Lithuania, yang pada dasarnya sangat ditentang oleh negara induknya yaitu Uni Soviet, semua pengakuan tersebut bertujuan dan bermaksud politis. Lepas dari itu semua, pada hakikatnya pengakuan adalah studi tentang bagaimana sikap suatu negara masyarakat internasional dalam menanggapi lahirnya suatu pemerintahan ataupun negara baru. Antara lain, 1. Maksud dan tujuan dari pemberian suatu pengakuan terhadap negara atau pemerintahan baru. 2. Cara-cara dalam pemberian pengakuan. 3. Akibat hukum baik bagi negara yang mengakui ataupun negara yang tidak diakui terhadap aktivitas pengakuan tersebut. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan lanjutkan lagi pada video yang berikutnya membahas tentang cara-cara pemberian pengakuan. Sampai ketemu.